wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah. Arsalahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Jamaah yang berbahagia, insya Allah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pengajian kita kitab Bulughul Maram di satu aja ya. Ya. Kitab Bulughul Maram bab tentang salat tatawwu. Jadi setelah salat witir, pembahasan berikutnya adalah tentang salat duha. Wa an Zaid ibni Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisalu rawahu Tirmizi. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin, salat awwabin adalah ketika anak unta meninggalkan induknya karena merasa kepanasan. Itu. Anak unta, pisol itu anak unta, kepanasan lalu meninggalkan induknya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum sangat memberikan perhatian yang cukup, yang sangat besar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah dan bagaimana Nabi bermuamalah dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mereka pelajari, mereka kaji. Pertama tujuannya adalah untuk mereka pelajari, yang kedua untuk bisa disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan juga untuk disampaikan kepada siapa saja yang bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis yang ke-313 ini, seorang tabi'i yang bernama Qasim bin Auf Asy-Syaibani menceritakan bahwa sahabat yang bernama Zaid bin Arqam, ya, ketika melihat orang-orang sedang sholat duha pada waktu syuruk, ya, pada waktu matahari setinggi tombak ataupun sekitar 15 menit setelah matahari terbit, ya. Dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan pula bahwa itu dilihat oleh Zaid bin Arqam di Masjid Quba. Peristiwa itu terjadi di Masjid Quba. Nah, maka Zaid bin Arqam berkata pada saat itu, "Ama laqad alimu anna as-salata bi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal." Sesungguhnya mereka sendiri udah tahu, katanya, bahwa sholat duha, ya, selain pada waktu ini itu lebih afdal. Maksudnya melaksanakan sholat duha di waktu itu, yaitu saat matahari sudah terbit setinggi tombak ataupun saat 12-15 menit setelah matahari terbit, itu bukanlah waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat duha. Ya,
itu bukan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha. Kenapa? Kata beliau apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul awwabina, salat awwabin yaitu manakala ataupun ketika al-fisalu, al-fisalu atau al-fasilu itu anak unta yang masih kecil, ya, merasa kepanasan sehingga dia meninggalkan induknya. Jadi dia kepanasan, lalu dia nggak mau lagi dekat sama induknya. Kalau induknya nggak kepanasan, kenapa? Karena induknya kulitnya tebal. Nah, itu kalau anak unta ini kulitnya masih tipis. Nah, maka dia tetap induknya di tempat yang panas itu, sedangkan kalau anaknya ini sudah nggak kuat. Jadi itulah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha. Nah, mari kita bahas dulu tentang sholatul awwabin ini. Ya, sholatul awwabin artinya sholat orang-orang yang kembali. Ya, sholat orang-orang yang kembali. Dia kembali dari apa? Sholat orang yang bertobat artinya. Kembali itu kan maknanya tobat. Jadi seharian dia berdosa. Jadi sholat awabin ini ada dua sholat, Pak. Namanya satu, tapi ibaratnya barangnya dua gitu. Yang pertama, sholat awabin ini dipakaikan untuk sholat duha. Sudah. Satu lagi, sholat awabin ini adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Itu sholat awabin ini. Jadi kenapa dinamakan sholat awabin? Karena sholat awabin itu artinya kembali ke jalan yang benar, kembali kepada kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan. Jadi orang yang berdosa dari pagi sampai sore, ya, dia kembali antara maghrib dan isya. Ya, kembali antara maghrib dan isya. Itulah alasannya kenapa dinamakan sholat awabin. Ada juga ulama yang menamakan bahwa sholat ini adalah sholat ghaflah. Sholat ghaflah namanya. Ghaflah itu artinya apa? Lalai. Karena biasanya antara maghrib dan isya orang lalai. Ada yang makan, ada yang nonton TV, ada yang main HP. Nggak kerasa sudah masuk waktu isya. Namanya sholat ghaflah. Nah, kalau dimaknai sholat awabin ini dengan sholat duha, itu ada dalilnya. Salah satu dalilnya adalah hadis yang ke-313 ini. Nah, ada dua pendapat di sini. Pertama pendapat Syekh bin Bas ketika mengatakan penamaan sholat awabin untuk sholat antara maghrib dan isya itu tidak tepat katanya. Karena tidak subut hadisnya. Tidak subut hadisnya katanya. Maksudnya subut itu tidak ada dalil yang tegas yang menamakan sholat antara maghrib dan isya itu sebagai sholat awwabin. Tapi begitupun beliau mengatakan tustahabbus salatu bainal maghrib wal isya. Disunnahkan agar kita sholat antara maghrib dengan isya. Ya. 6 rakaat lebih daripada 6 rakaat. Ya. Jadi yang dipermasalahkan oleh beliau bukan sholatnya. Kalau sholatnya iya. Karena dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi yang dipermasalahkan oleh Syekh bin Bas adalah masalah penamaan sholat itu dengan sholat awwabin. Jadi jemaah sekalian
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Syekh Ali Jum'ah, Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah, Mufti Republik Mesir, mengatakan bahwa ulama-ulama Syafi'iyah menamakan sholat antara maghrib dan isya itu sebagai sholat awwabin. Ya, saya ulang. Ya, menurut Mufti Mesir, Republik Mesir, bahwa sholat awwabin itu adalah nama untuk dua sholat. Yang pertama, sholat duha. Yang kedua, sholat antara maghrib dengan isya. Nah, itu yang pertama. Tadi dinamakan satu sholat awwabin karena orangnya kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua dinamakan pula sholat ghaflah. Ya. Menurut Asy-Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya, tapi ulama madhab Syafi'i, bahwa sholat antara maghrib dan isya itu ishruna raka'atan. 20 rakaat. 20 rakaat. Ya. Itu ada dalam kitab Al-Iqna di Syurbaini, ya. Dan sudah termasuk di dalamnya sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sudah termasuk di dalamnya sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat antara maghrib dan isya ini, kebanyakan hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Tapi dalil yang terkuat dari yang dipakai oleh para ulama adalah perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi banyak sahabat radhiyallahu anhum yang melaksanakan sholat antara maghrib dengan isya ini. Nah, itu. Kalau untuk sholat duha, ya udah jelas sekali wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, kekasihku berpesan kepadaku agar aku tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah rakaatai ad-duha, 2 rakaat salat duha, kemudian wa an utir qabla an arqud, aku witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu puasa ayyamul bid. Sebenarnya kalau di hadis ini nggak ditentukan, yang penting puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, kemudian di hadis Abu Hurairah juga, riwayat Hakim mengatakan, la yuhafizu ala salatid duha illa awwab. Ya, tidak ada yang memelihara salat duha itu kecuali orang yang banyak tobatnya. Jadi hanya orang-orang yang banyak tobatnya lah yang bisa menjaga salat duha. Itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang salat awwabin antara maghrib dan isya, ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Yang pertama itu hadis mursal, Pak. Mursal itu artinya sahabat yang meriwayatkannya itu hilang, nggak disebutkan namanya. Itu namanya hadis mursal. Jadi dari tabi'in langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in ini nggak ketemu sama Nabi. Kok itu. Jadi yang gugur itu sahabat radhiyallahu anhum. Masalah hadis mursal ini kata para ulama dhaif. Ya. Kenapa? Kalau yang gugur itu adalah sahabat, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sahabat kulluhum
udul. Semua sahabat itu adalah orang terpercaya. Siapapun sahabat itu adalah orang yang terpercaya. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata yang gugur ini bukan sahabat, ya, tapi adalah tabi'in juga. Nah, makanya eh, hadis mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi di sini ada bunyinya begini, man shallama bainal maghrib wal isya fa innaha salatul awwabin. Barang siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka salat tersebut dinamakan salat awwabin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Ibnu Umar yang berkata, bukan Rasulullah yang berkata. Berarti hadisnya hadis apa, Pak? Hadis mauquf. Mauquf itu terhenti pada sahabat. Tapi kata ulama, tidak mungkin Ibnu Umar berkata seperti itu dari dirinya sendiri. Pastilah dia udah pernah dengar dari Nabi. Kata Ibnu Umar apa? Salatul awwabina al-khalwah bainal maghrib wal isya hatta yathuban nasu ila salah. Salat awwabin adalah seorang berkhalwat, menyendiri antara maghrib dan isya sehingga orang-orang kembali lagi datang untuk melaksanakan salat isya. Ada lagi, Pak, ya, tentang salat awwabin ini dikatakan, ya, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fima bainahunna bisu udilna lahu ibadah 12 rakaah. Barang siapa salat antara maghrib dan isya 6 rakaat tidak berbicara yang buruk dia pada saat itu, maka salat itu menyamai dengan salat dengan ibadah selama 12 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau tahu siapa saja sahabat radhiyallahu anhum yang melakukan salat apa? Salat antara maghrib dan isya itu banyak sekali. Jadi antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hina tarmadul pisal, ketika anak unta menjauh dari induknya karena kepanasan. Itu kan bahasa waktu di zaman Nabi, ya kan? Ya kan? Nah, kalau di zaman sekarang kira-kira orang maunya itu jam berapa gitu. Itu kan yang orang mau itu mau itu. Simpel aja. Bilang aja jam berapa gitu. Kalau kita lihat di berbagai referensi mengatakan bahwa itu adalah sekitar 45 menit sebelum adzan zuhur. Itu. Nah, jadi waktu sholat awwabin itu adalah 30 menit atau 45 menit ya sebelum adzan zuhur. Jadi 4 menit sebelum adzan zuhur batasnya, Pak. 4 menit sebelum adzan zuhur batasnya. Kenapa? Kalau udah masuk menit ketiga, kedua, ke satu sebelum adzan zuhur, itu adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat yang disunnahkan untuk ditakhir waktunya adalah sholat duha. Tapi jangan pula ditakhir waktunya nggak jadi sholat nanti gitu. Itu masalahnya. Gitu. Mau mencari yang afdal, tapi akhirnya yang mudah pun tak jadi dilakukannya. Udah misalnya pengajian ba'da subuh gitu ya. Udah lagi semangatnya sholat duha karena orang-orang juga lagi sholat. Saya nanti aja katanya. Akhirnya nggak jadi sholat.
Nah, jadi seafdolnya itu. Tapi kalau kita mau mencari yang paling afdol, yang paling utama itu tadi dikatakan sholat awwabin itu adalah sekitar 30 ataupun 45 menit sebelum azan zuhur. Tapi nggak boleh 1 menit sebelum azan zuhur. 2 menit sebelum azan zuhur juga nggak boleh. 3 menit sebelum azan zuhur nggak boleh. 4 menit sebelum azan zuhur nggak boleh. Ya, paling terakhir adalah 7 menit sebelum azan zuhur. Itulah yang paling afdal waktu untuk melaksanakan sholat. Itulah waktu yang paling afdal Bapak dan Ibu sekalian untuk menjalankan sholat duha. Nah, jadi itu tadi mengenai waktu yang paling afdal. Jadi bahasa hadisnya hina tarmadul fisal, ketika anak unta menjauh daripada induknya. Kenapa? Karena dia merasa kepanasan. Jadi begitulah bahasa waktu yang ada di masa Nabi. Jadi nggak ada jam dinding nggak ada, jam tangan apalagi. Saya pun nggak tahu jam berapa, tahun berapa jam ini ditemukan gitu ya. Tapi yang jelas di masa Nabi belum ada jam. Ya, belum ada jam. Gitu. Tapi yang hebat mereka, nggak ada jam tapi mereka disiplin. Sekarang ada jam, justru jamnya jam karet, Pak. Itu. Ya. Jamnya adalah jam karet. Nah, kenapa ini pertanyaannya? Apa hikmahnya sholat duha itu ditakhirkan waktunya sampai menjelang azan zuhur? Karena itu adalah waktu orang lelah. Waktu orang lelah ataupun waktu orang istirahat. Nah, di waktu orang sedang lelah itu, disitulah disyariatkan sholat. Nah, disitulah disyariatkan sholat. Jadi semakin besar ujiannya dan semakin besar tantangannya, maka semakin besar pula apanya? Pahalanya. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Nabi itu kalau waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu tanda-tandanya itu mereka masuk sholatnya itu gimana Pak? Iya, zawal Pak, matahari. Untuk sholat zuhur adalah apabila matahari tergelincir. Gitu. Ya, jadi ditaruh bayangan seperti ini. Nanti kalau udah bayangannya, kan kalau ditaruh bayangan itu nggak kelihatan nanti Pak itu. Ketika ada keluar sedikit aja berarti udah masuk waktu sholat zuhur. Kalau maghrib ketika matahari tenggelam. Kalau isya ketika warna merah, ufuk yang berwarna merah itu sudah mulai hilang. Semuanya adalah takriban, lebih kurang gitu. Nggak begitu akurat. Iya, iya. Tapi mereka tahu betul, ya, tahu betul kalau udah masuk waktu sholat isya. Iya. Yang repot kalau lagi mendung seharian, Pak. Itu gimana itu? Ya? Lah, ada dong, hujan pun ada, Pak. Nah, hujan pun ada. Nah, sampai sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya bahwa nanti pada saat datangnya Dajjal itu 1 hari sama dengan setahun. Kemudian turun lagi 1 hari sama dengan sebulan, kemudian 1 hari sama dengan sepekan. Ya. Nah itu ditanya oleh sahabat, lalu sholat kami nanti pada saat itu gimana? Nah, itu kata Nabi apa? Qaddiruha. Ya ukurlah katanya. Gitu.
Jadi satu hari itu matahari nggak tenggelam-tenggelam, Pak. Gitu. Setahun lamanya baru matahari tenggelam. Gitu. Setahun itu berapa hari? 365 hari baru matahari tenggelam lamanya. Lah itu tadi qaddiruha, ukur aja katanya. Misalnya antara subuh ke zuhur itu berapa jam? Ya, diukur. Nanti zuhur ke asar itu berapa jam? Diukur. Kalau nunggu matahari tenggelam, akhirnya 1 tahun kita nggak sholat, Pak. 1 tahun 5 kali kita sholat. Gitu. Nah, itu nanti pada saat datangnya Dajjal akan terjadi pada hari. Gimana? Dukhon. Kalau dukhon nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan matahari. Dukhon itu adalah asap, ya, yang menyelimuti seluruh. Ya walaupun gelap kan kita bisa lihat jam, Pak. Kalaupun gelap bisa melihat jam. Tapi kalau yang datang Dajjal itu 1 tahun itu matahari nggak tenggelam, gitu. Gitu. Siang terus. Gitu. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis berikutnya nih. Nggak bisa digedein ya. Ya. Wa'an hadis yang kedua tadi. Ini hadis yang kedua. Oh ya, yang kedua. Wa'an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha 12 raka'atan banallahu lahu baitam fil jannah. Barang siapa yang salat duha sebanyak berapa? 12 rakaat, dibangunkan oleh Allah untuk dia apa? Istana di dalam surga. Nah, subhanallah. Istana di surga dengan mudahnya hanya 12 rakaat. Itu yang murah surganya atau apa? Atau nilai sholatnya yang mahal. Nah, jadi nilai sholatnya mahal, Pak. Sangat bernilai. Padahal di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menghargakan surga itu dengan begini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman nyawa mereka dan harta mereka. Harga yang Allah berikan apa? Surga. Jadi untuk dapat surga itu taruhannya nyawa sama harta. Ini tidak perlu nyawa, tidak perlu harta, hanya sholat duha sebanyak 12 rakaat. Kira-kira berapa menit? Anggaplah 4 menit dalam 2 rakaat ya kan? 4 menit. 4 dikali 6. Ya. 4 kali 6 sebanyak 24 atau setengah jam lah katakan. Setengah jam kita sholat, kita sudah mendapatkan satu istana di surga. Dalam setahun 360. Dalam 10 tahun 3.600 istana di surga. Iya dong. Iya, Pak. Iya. Sehari. Iya. Sebab di situ kan man shalla. Kalau enggak nanti orang yang 1 kali sholat kemudian mati gimana? Berarti kan cuma 1 kali dia sholatnya, Pak. Berarti dia dapat itu. Banallahu lahu qasram fil jannah. Allah bangunkan untuk dia apa? Istana di dalam surga.
khusus Ya itu udah sholat duha Pak, termasuk itu. termasuk Iya. 12 rakaat. 12 rakaat termasuk sholat syuruk gitu ya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Dahsyatnya sholat sunnah duha sebanyak 12 rakaat ini, karena dalam hadis lain ada dikatakan, walaupun sanadnya dhaif, man shalla rakaatain lam yuktab minal ghafilin. Orang yang sholat 2 rakaat duha, ya, tidak termasuk orang yang ghaflah. Orang yang sholat 2 rakaat duha termasuk ahlu zikir. Ahli zikir. Kalau udah sholat 2 rakaat saja. Man shalla arba'an kutiba minal awwabin. Siapa yang sholat sebanyak 4 rakaat, dia sudah termasuk golongan orang yang bertobat. Man shalla samanin ghufira lahu dzambuh. Siapa yang sholat 8, diampunkan dosanya. Man shalla isnatai asyara rakaah, siapa yang sholat 12 rakaat, dibangunkan untuk dia istana di dalam surga. Jadi dia udah melampaui. Satu yang dilampauinya apa? Yang pertama yang dilampauinya dia termasuk ahli zikir. Yang kedua dia termasuk ahli taubat. Kemudian dia termasuk orang yang diampuni dosanya, maka pantas dibangunkan untuk dia rumah di dalam surga. Pertanyaan Pak, orang yang sholat duha 12 rakaat ini, kira-kira masuk akal nggak kalau dia nggak sholat zuhur? Nggak mungkin lah Pak. Orang sholat duha 12 rakaat, masuk akal nggak kalau dia ninggalin sholat zuhur? Nggak mungkin. Makanya sholat sunnah itu adalah pagar yang sangat kuat terhadap ibadah fardu kita. Jadi kalau nggak ada setan, kalau mau menggoda, digodanya dulu sholat sunnah kita. Tapi kalau nggak ada sholat sunnah kita, yang digodanya sholat fardu kita. Makanya orang yang banyak sholat sunnahnya, paling-paling nanti yang digoda setan itu cuma sampai sholat sunnahnya. Ya dikuranginya aja. Yang sholatnya 12, udah deh 10 aja katanya. Tapi namun untuk menyentuh yang fardu ini, nggak bisa. Nah, itu dia. Setan nggak bisa menyentuh ibadah fardu kita. Tapi kalau kita nggak ada sholat sunnahnya, apa yang mau dia sentuh, ya udah langsung sholat fardu kita. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tentang keutamaan sholat duha 12 rakaat. Jadi keutamaannya bahwa sholat duha yang 12 rakaat tidak sama pahalanya dengan sholat duha yang 2 rakaat. Enggak sama. Sebagaimana tidak sama pahalanya, maka keutamaannya pun di akhirat dan di dunia pasti berbeda juga. Ya. Kata Nabi SAW bahwa 2 rakaat saja duha itu sudah bisa menyamai 360 kali sedekah. Ya. Kalau kita sholat duha 4 rakaat, kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi. Mencukupi itu maknanya 2. Apa saja yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah. Rizki kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Ataupun mencukupi, Allah cukup untuk menjadi pelindung kita. Satu hari itu tidak ada yang bisa mengganggu kita. Itu. Jadi untuk sholat duha itu salah satunya adalah untuk perlindungan diri dari segala mara bahaya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, tapi saya lihat ada orang yang sholat duha tapi dia kena musibah. Ya kan? Betul. Tapi musibahnya adalah selain agamanya. Selain agamanya.
Jadi kalau musibahnya yang musibah dirinya, keluarganya, hartanya, itu kan diganti Allah dengan yang lebih besar lagi. Ya, musibah itu semuanya kecil, ya, dan bisa saja musibah itu akan mendatangkan pahala, ya kan? Bisa mendatangkan kebaikan. Kecuali kalau musibah itu menimpa agama kita dan akidah kita. Maka doa kita gini, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami ya pada agama kami. Itu. Itu. Jadi insya Allah orang yang sholat duha itu dijaga Allah, dilindungi Allah akidahnya. Itu. Ya, secara umum dilindungi Allah juga dirinya, hartanya dan keluarganya. Tapi kalaupun harus Allah Subhanahu wa taala mau menguji orang itu dengan hartanya ataupun dengan dirinya, dengan sakit hatinya ataupun dengan mendapatkan kecelakaan, pasti di balik itu Allah akan mendatangkan sesuatu yang lebih besar manfaatnya dan keuntungannya untuk dia. Jadi itu Pak. Iya. Kasus sih sebetulnya. Iya Pak. Di satu masjid ada beberapa orang yang datang untuk hari Jumat kebetulan. Iya. Datang lebih awal, memang ada sunnahnya. Kita datang lebih awal dan dia sholat. Iya. Banyakan itu adalah sholat duha. Tapi sekitar 15-20 menit lagi azan, itu kotak amal kan beda, bergerak. Saya jadi bingung memperhatikan kejadian itu karena yang sholat ini ditegur sama mungkin salah satu pengurus mereka. Karena dia sholat, jadinya kotak amal nggak bisa lewat. Iya Pak. Tapi bahasanya sampai lewat. Saya sih sholat terus. Iya. Saya jadi, gimana sih di masjid? Iya. Iya. Jadi yang sholat itu Pak, dia mengamalkan sunnah Pak itu. Jadi dalam sebuah hadis itu dikatakan, barang siapa yang bersuci dari rumah, kemudian dia memakai pakaian yang berwarna putih, ya, kemudian dia datang ke masjid, tidak melangkahi bahu-bahu orang, kemudian dia sholat, ma fatahallahu lahu, berapa rakaat pun, sholat terus sampai imam naik ke atas mimbar, maka diampuni Allah dosanya selama 7 hari yang lalu ditambah 3 hari yang akan datang. Jadi total berapa? 10 hari. Jadi sunnah itu Pak. Sunnah itu yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi begitu kita sampai ke masjid, yang paling afdal kita lakukan apa? Amalan yang paling afdal. Ya, di samping membaca surah Al-Kahfi barangkali, tapi adalah sholat. Berapa rakaat sholatnya? Semampu kita. Sholat ini sepakat semua mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan juga mazhab yang lain. Tapi kalau untuk sholat qobliyah, Jumat, itu cuma Syafi'i dan Maliki yang sepakat. Tapi Hanafi dan Hambali mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Nah, itu. Mungkin solusinya ya kalau dia lagi sholat ditunggu selesai dulu sholatnya Pak, kemudian baru digeser kotak amal itu. Tapi yang dilakukannya itu sudah benar, ya sudah benar insya Allah. Atau ditaruh ke belakang dulu, kayak huruf U gitu. Ya. Ya. Satu hadis lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baiti fa shallat duha 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Maka beliau salat duha sebanyak 8 rakaat.
Jadi kata ulama begini, sholat duha itu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Pertengahannya 4 rakaat. Yang paling afdal 8 rakaat. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi itu kan panjang waktunya. Antara subuh sama zuhur itu panjang, terlalu panjang. Jadi kalau nggak ada sholat, orang ghaflah, lalai. Lalai gitu. Habis waktu untuk yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Jadi supaya kita tetap dalam kondisi dekat sama Allah, maka disyariatkanlah sholat di waktu itu. Misalkan antara zuhur sama asar ada nggak sholat sunnahnya? Nggak ada. Karena itu waktunya pendek. Ya. Sholat zuhur saja udah 4. Sholat asar juga 4. Antara asar sampai maghrib ada sholat sunnahnya? Nggak ada. Antara maghrib sama isya ada sholat awabin ataupun sholatul ghaflah tadi, ya, supaya orang tidak ghaflah. Antara isya sama subuh ada, itu adalah waktu untuk sholat. Jadi seperti itu. Jadi syariat ini menginginkan kita itu selalu dalam kondisi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkanlah sholat-sholat itu tadi. Gitu. Disyariatkanlah sholat-sholat tersebut supaya kita senantiasa dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak dan Ibu, kita pada berikutnya akan menjelaskan hadis yang ke-316. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.